mendengarkan kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Tarmizi Tahir. Akan falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ujibu da'wat rafi'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan ini dalam keadaan kita sedang berpuasa dan insyaallah nanti tidak lama lagi kita akan berbuka puasa. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin kepada kita semua. Baik, pertama-tama kami mengucapkan syukran kathiran kepada Bapak Ketua Yayasan Wakaf As'adiyah Wonomulyo yang pada kesempatan ini melaksanakan acara buka puasa bersama. Hadirin yang berbahagia, mungkin pada kesempatan ini satu saja yang saya bisa sampaikan. Salah satu tingkatan atau kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kemudian, dalam hadis Rasulullah disebutkan salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Kata Rasulullah, 3 kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti, di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Salah satu di antaranya hadirin yang berbahagia yaitu wa mut'imul ja'i, orang yang senantiasa memberi makan kepada sesama manusia. Inilah hadirin yang berbahagia yang senantiasa kita kejar pahalanya. Bagaimana kepedulian kita kepada sesama manusia, karena tentu kita mengetahui situasi pada saat ini kita masih berada dalam proses kembali normal, sehingga jangan heran hadirin yang berbahagia masih ada sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita yang tentu masih belum mampu menyesuaikan baik kemampuan perekonomian maupun kemampuan yang lain. Oleh sebab itu, disinilah kita mengejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mut'imul ja'i. Hadirin yang berbahagia, seorang ulama mengajarkan kepada santrinya surah Al-Ma'un. Kita hafal bersama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan seterusnya. Kemudian ulama ini membahas surah ara'aital ladzi yukadzibu biddin ini berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Di dalam pengajiannya dia hanya membahas ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surah Al-Ma'un ini. Sampai-sampai seorang santrinya bertanya, wahai guru, kenapa di setiap pengajian surah Al-Ma'un terus? Kemudian gurunya menjawab, apakah kamu sudah pernah memberi makan fakir miskin? Inilah hadirin yang berbahagia. Jadi pada intinya, kesadaran kita memberikan makan sesama manusia itu adalah kepedulian kita kepada sesama. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan as-sakhiyyu, orang-orang yang dermawan,
qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan sesama manusia. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang tidak suka orang yang dermawan. Tentu kita sama-sama memahami, kita sangat senang dengan orang-orang yang dermawan. Kemudian qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari api neraka. Itulah orang-orang yang dermawan yang digambarkan oleh Rasulullah. Kemudian sebaliknya hadirin yang berbahagia, al-bakhil, orang yang kikir, ba'idun minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah. Ba'idun minan nas, juga jauh dari sesama manusia. Jadi tidak ada salah seorang pun di dunia ini yang suka orang kikir, hadirin berbahagia. Sedangkan sesama kikir tidak suka dengan orang kikir. Kemudian selanjutnya ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Kemudian qaribun minan nar, dekat dari api neraka. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, salah satu juga hikmah yang bisa kita petik dari kepedulian sosial kita, janganlah kita menunggu kaya untuk bersedekah. Karena banyak di antara kita hadirin yang berbahagia, mohon maaf, banyak di antara kita yang mengatakan belum waktunya saya bersedekah. Taniyah waktuku masih dekat. Taniyah waktuku mawakaf, belum waktuku untuk berwakaf di Yayasan Wakaf Asnadiyah. Pertanyaan setelahnya, kapan waktu kita? Jangan menunggu kaya untuk bersedekah dan berwakaf. Karena jangan sampai kita sudah diberikan kekayaan oleh Allah, tetapi kita lupa. Yallufainihum Allah Ta'ala. Nalini asugiran yallufaini yang biasa adata makada sogi fa wasidaka. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, salah satu kebiasaan orang Arab atau orang Mesir itu selalu disampaikan oleh Andre Gurutta yang ada di Pondok Pesantren Asadiyah. Kebiasaan mereka ialah janganlah engkau mati sebelum berwakaf. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita semua yang ada di sini sudah ada wakaf kita? Paling tidak wakaf yang dikerjasamakan, misalnya 1 meter 100.000 dan seterusnya, itu juga termasuk wakaf hadirin yang berbahagia. Cedek tak cedek itu akan menjadi gunung dan akan menjadi pahala di sisi Allah, tanpa memandang betapa kecil atau besarnya wakaf kita. Di negara Arab seperti Mesir dan seterusnya, potensi wakafnya itu sungguh luar biasa. Bahkan wakafnya itu bisa membantu perekonomian negara. Jadi wakaf yang membantu negara, bukan sebaliknya, negara yang membantu pesantren dan seterusnya. Oleh sebab itu inilah yang kita harapkan. Karena sekali lagi potensi wakaf kita di Indonesia sungguh luar biasa hadirin yang berbahagia. Kalau ingin dijumlah dari A sampai Z, wakaf Indonesia itu ketika ingin dikumpulkan, ada satu negara yang dikala luas wakaf yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu inilah yang harus kita kembangkan dan maksimalkan, bagaimana kita kesadaran kita untuk mewakafkan harta kita, terutama di bulan suci Ramadan. Dan salah satu wakaf kontemporer sekarang adalah wakaf tunai. Jadi jangan kira tanah saja yang bisa diwakafkan, tetapi uang juga menurut ulama kita, mayoritas ulama kita bisa menjadi wakaf. Baik, mungkin cukup sekian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada guru-guru yang ada di Polewali Mandar ini, di Wonomulyo ini, atas perkenannya mengundang kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.